Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Marsanda Tumaloto, dan rekan-rekan saya, Asyuni Badrun, Ziantara Sagita Raihan Karim, Rahmatia Hasan. Di sini kami akan menjelaskan sejarah dari Bandayo Pobo Ide. Kami sekarang berada di Bandayo Pobo Ide, Rumah Adat Gorontalo. Nah, Bandayo Pobo Ide ini dari namanya terdiri atas kata Bandayo yang berarti bangsal, balai, dan Pobo Ide yang berarti berbicara. Bandayo Pobo Ide dapat diartikan sebagai bangunan sebuah rumah gedung atau balai, tempat berkumpul dan bermusyawarah. Akan tetapi di pihak lain, Bandayo Pobo Ide dapat berarti organisasi pemerintahan yang berbentuk dewan, yang sering juga disebut sebagai dewan kerajaan. Jadi, Bandayo Pobo Ide merupakan bangsal atau balai untuk membicarakan berbagai persoalan tentang negeri yang terorganisir, kedudukannya di atas maharaja, mempunyai kekuatan hukum, berdiri sendiri atau independen, tidak terkait dengan politik, semata-mata bekerja untuk kesejahteraan negeri, dan membangun moralitas pemimpin dan rakyat negeri sesuai adat dan syarak hukum yang bersendi ajaran Islam. Rumah adat ini berlokasi di daerah Limboto, Kabupaten Gorontalo. Lokasinya tepat berhadapan dengan kantor Bupati Gorontalo. Apabila dari arsitekturnya terlihat ada kemiripan antara rumah adat ini dengan kantor Bupati di hadapannya, sehingga dapat diartikan jika kedua bangunan tersebut berakar dari kebudayaan yang sama. Secara bahasa, Bandayo Pobo Ide berarti rumah musyawarah adat. Bangunan ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Gorontalo untuk melaksanakan upacara dan pesta perkawinan adat, penerimaan tamu negara, serta beragam kegiatan sosial lainnya. Material pembuatan Bandayo Pobo Ide ini biasanya dari jenis kayu hitam dan kayu coklat. Kayu hitam digunakan untuk bagian kusen, pagar, pegangan tangga, serta ukiran pada ventilasi udara. Sementara kayu coklat biasa digunakan untuk dinding, jendela, lantai, serta pintu pada bangunan yang berdiri di lahan seluas 515,16 meter persegi tersebut. Kedua jenis kayu pilihan ini diambil dari hutan tua yang ada di Gorontalo. Rumah adat ini ditopang sebanyak 32 tiang dasar atau potu yang berfungsi sebagai pondasi bangunan. Di sisi lain melambangkan penjuru mata angin, artinya penguasa harus memperhatikan seluruh kepentingan rakyat tanpa pandang bulu. Di bagian depan terdapat 2 tiang berukuran besar yang disebut wolihi. Keduanya menancap ke tanah dan berfungsi sebagai penyangga kerangka atap gedung. Wolihi sendiri melambangkan kerajaan Limutu dan Gorontalo, di mana kerajaan tersebut melambangkan tekad menjunjung tinggi persatuan. Sementara 6 tiang lainnya melambangkan ciri khas masyarakat Luo Dulowo Limolo Pahalaa. Apabila diperhatikan dengan seksama, terdapat 2 tangga di bagian depan gedung. Tangga sebelah kiri berfungsi untuk memasuki gedung dan sisi kanan berfungsi untuk sebaliknya. Kedua anak tangga tersebut berjumlah 8 dan melambangkan Linula yang berhasil menguatkan kerajaan Limutu. Selain ruang utama, bangunan Bandayo Pobo Ide memiliki ruangan lain untuk menerima tamu, tempat sidang para tokoh, dan ruang serbaguna yang biasa digunakan untuk kegiatan kerajaan. Tata ruang Bandayo Pobo Ide pada setiap ruangannya mempunyai akses pada bukaan di dinding bangunan. Kecuali lorong yang merupakan ruang sirkulasi di tengah-tengah bangunan. Lorong di tengah bangunan membagi bangunan atas 2 sisi yang sama lebarnya. Akses udara dan cahaya dari luar menuju lorong cukup terbatas karena terhalangi oleh dinding-dinding ruangan.
Bandayo Poboide memiliki serambi di sekeliling bangunannya, baik di depan, belakang, dan samping. Serambi merupakan sambungan dari induk bangunan ke arah luar yang tidak berdinding namun masih memiliki atap sebagai peneduh. Atap pada serambi dapat melindungi bangunan induk dari paparan panas, sinar matahari langsung. Serambi juga dapat mempengaruhi kinerja ventilasi pada bangunan. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, serambi dapat membuat ruang dalam bangunan lebih nyaman. Bandayo Poboide memiliki serambi samping yang memanjang dari depan hingga belakang bangunan yang dalam bahasa Hulondalo disebut handalea. Serambi pada bangunan berfungsi meneduhkan seluruh dinding. Bandayo Poboide merupakan bangunan berbentuk panggung, ruang di bawah panggung atau dapat disebut kolong. Rumah ini dalam bahasa Gorontalo disebut tahua. Konon pada zaman tahua digunakan sebagai tempat menenun sarung dan menyimpan alat pertanian masyarakat. Bangunan berpanggung memiliki ruang hunian yang letaknya berada beberapa meter di atas tanah. Pada ketinggian dan ini gerak angin lebih cepat dibandingkan gerak angin di dekat tanah. Gerak angin di atas tanah lebih lambat disebabkan adanya geseran antara angin dengan permukaan tanah dan tumbuhan pendek di atas tanah. Dengan gerak angin yang cepat masuk ke dalam bangunan berpanggung, maka sirkulasi dan pertukaran udara akan berlangsung lebih baik. Udara panas cepat terganti oleh udara dingin dari luar bangunan. Bangunan berpanggung memiliki ruang luas di bawah lantai panggung yang tidak berdinding. Karena tak berdinding, maka gerak angin pada ruang ini lebih bebas. Angin dapat datang dan pergi dari arah manapun. Ruang ini juga terus ditendui sepanjang hari sehingga suhu di bawah lantai ini cukup sejuk. Udara dingin yang ada di bawah lantai ini dapat naik ke ruangan atasnya. Gerakan udara naik melalui celah pada susunan papan yang merupakan bahan dari lantai panggung. Lantai pada rumah panggung memiliki banyak keuntungan bagi rumah panggung, diantaranya meningkatkan pergerakan udara dan keluar dari bangunan. Seperti bangunan-bangunan tradisional pada umumnya, bahan bangunan untuk pembukaan pintu dan jendela tidak menggunakan kaca, melainkan kayu. Sejak zaman dahulu kayu merupakan bahan bangunan yang berasal dari alam dan mudah didapatkan, sedangkan kaca merupakan hasil industri yang cukup sulit untuk didapatkan. Kayu dalam bentuk papan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pada bukaan pintu dan jendela. Dengan menyusun potongan papan kayu sejajar dan diberi celah di antara, maka akan mendapatkan louver, suatu konstruksi untuk bukaan dari Eropa yang memungkinkan pertukaran udara dari luar ke dalam bangunan dan sebaliknya. Jendela ini dapat dimasukkan dan mengeluarkan udara dari dalam loteng, ruang di bawah atap. Meskipun loteng bukan merupakan sebuah ruangan yang dihuni, tetapi sirkulasi udara pada loteng diperlukan untuk menjaga agar suhu udara di ruangan di bawah loteng tidak bertambah panas. Ruang di loteng mendapatkan panas langsung dari atap. Perpindahan panas terjadi pada tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Bila suhu loteng dibiarkan terus memanas, maka panasnya dapat memanaskan plafon dan ruangan hunian di bawah loteng. Jendela louver yang menjadi ventilasi atap ini bermanfaat untuk mengeluarkan panas dari dalam bangunan itu sendiri. Suhu ruangan pada bangunan yang menggunakan ventilasi pada atap lebih rendah dari suhu ruangan pada bangunan tanpa ventilasi atap. Dalam sistem pemerintahan Gorontalo zaman dulu dikenal adanya dua macam Bandayo Poboide. Pertama, Bandayo Poboide Lolipuu atau Dewan Rakyat, kerajaan yang berkedudukan di pusat pemerintahan kabupaten atau kota. Yang kedua, Bandayo Poboide Lolinula atau Dewan Rakyat Kecamatan yang berkedudukan di pusat pemerintahan kecamatan. Dasar hukum pendirian Bandayo Poboide,
tidak dapat dicari pada undang-undang sebagaimana yang terlihat dalam sistem pemerintahan nasional sekarang ini, tetapi harus dilihat dari sudut pandang sejarah terbentuknya Lolinula atau Lolipu. Pada masa pemerintahan Raja Ayato, beliau mengistilahkan Bandayopoboide sebagai manusia tanpa nafsu, tidak memerlukan apa-apa, tidak berambisi, membuat peraturan semata-mata untuk kepentingan umum. Utas Bandayo diberikan identitas sebagai sifat Tuhan Kalam Muta Kalimun, artinya bebas berbicara dan tidak dapat dihalangi. Oleh karena itu, untuk mengontrol pemerintahan, maka lokasi Bandayopoboide dibangun berhadapan dengan istana Maharaja. Secara fisik, Bandayopoboide berdiri sebagai bangunan yang terdiri dari beberapa komponen bermakna dan memiliki kegunaan antara lain tiang, tangga, dan ruangan. Tiang berfungsi sebagai pondasi dan penopang bangunan. Konstruksi dinding, lantai, dan plafon. Dinding, lantai, dan plafon pada Bandayopoboide terdiri dari konstruksi papan kayu, di mana papan disusun berjejer. Pada konstruksi ini, di antara papan yang satu dan papan yang lainnya terdapat celah dengan ukuran beberapa milimeter yang timbul karena kurang rapinya pemasangan papan atau pemotongan papan yang tidak lurus. Celah antara papan ini justru dapat menjadi keuntungan karena menjadi celah bagi udara untuk melewatinya. Udara segar dari luar dapat masuk ke dalam bangunan melewati pada dinding, plafon, dan lantai. Udara panas dari dalam bangunan juga dapat keluar bangunan melaluinya. Celah pada papan mendukung sirkulasi udara terjadi pada selubung-selubung bangunan. Namun saat ini lantai di dalam ruangan pada bangunan Bandayopoboide telah ditutup dengan karpet karena untuk tujuan kenyamanan pengguna bangunan. Teritisan lebar. Bandayopoboide memiliki teritisan atap yang lebar sebagai hasil penyesuaian rancangan untuk daerah iklim tropis lembab yang memiliki curah hujan yang tinggi. Teritisan lebar ini juga dapat menjadi peneduh bangunan agar dinding dan ruangan tidak panas oleh sinar matahari yang langsung masuk ke dalam ruangan. Bahan bangunan. Bandayopoboide memiliki pondasi dan tiang kolong pada kedua bangunan dibuat dari beton yang menggunakan semen sebagai bahan perekatnya. Produksi semen tersendiri menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang besar dan berdampak buruk pada lingkungan. Lantai, dinding, kusen, pintu, jendela, plafon, dan rangka atap pada kedua bangunan menggunakan kayu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi demikian penggunaan kayu untuk bahan bangunan perlu untuk diperhatikan dan dibatasi untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Bahan penutup atap menggunakan seng dapat berbahaya terhadap lingkungan bila menjadi limbah. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum